Ya, terima kasih Mas Sigit. Saya mudah-mudahan bisa singkat saja, supaya bisa ada waktu untuk diskusi. Pertama saya mau mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal beberapa waktu lalu dan juga tadi cerita-cerita lapangan dari berbagai tempat, dari Daeng, kemudian dari Waisano dan segala macam, itu menggenapkan fakta bahwa selama ini memang ada upaya sengaja dari negara, dalam hal ini tentu adalah pemerintah yang memiliki otoritas di soal kepanasbumian, upaya sengaja untuk menempatkan rakyat pada posisi bahaya. Dan sebetulnya kalau kita baca di dalam konvensi internasional misalnya tentang hak sipil politik, di mana pada tahun 2018 ada General Komen PBB nomor 36 yang memperluas penafsiran tentang hak hidup. Maka sebetulnya situasi yang terjadi dari hari ini adalah negara sedang melakukan pelanggaran hak hidup secara masif, di mana melakukan perampasan terhadap sumber-sumber penghidupan masyarakat dan menempatkan mereka dalam situasi berbahaya atau pada situasi yang sudah patut diduga bahwa itu akan menimbulkan bahaya. Saya kemudian hendak mengkonfirmasi dugaan ini kepada dokumen hukum langsung, karena YLBHI beberapa waktu lalu bersengketa di Komisi Informasi Pusat tentang beberapa data yang kita mintakan terkait dengan panas bumi. Pertama, ini ada informasi yang menggembirakan juga untuk kita semua, bahwa dalam putusan Komisi Informasi itu, Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa laporan hasil evaluasi panas bumi di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan akibat aktivitas panas bumi itu adalah informasi yang terbuka. Jadi saya kira ini informasi yang penting, satu capaian penting untuk kita yang selama ini berjuang melakukan advokasi tentang panas bumi. Dan ini nanti bisa dipakai sebagai vitamin baru juga oleh dimanapun yang berjuang saat ini. Tapi saya hendak bercerita bahwa dari putusan-putusan itu, dari putusan proses ya, dari dokumen yang diproduksi oleh pihak KSDM, maupun kemudian putusan akhir dari Komisi Informasi Pusat, dari situ kita bisa membaca sebetulnya bagaimana rezim ini atau pemerintah ini memandang menghargai nyawa manusia. Saya tadi hendak menyambung dari pertanyaan Mas Yoyo ya tentang seberapa penting sebetulnya mereka memandang bahwa manusia itu penting gitu. Nah, di dalam putusan itu saya kira itu dengan sangat terbuka menjelaskan kepada kita semua bahwa negara atau rezim hari ini memang tidak menempatkan nyawa manusia sebagai utama. Jadi keberlanjutan panas bumi itu menjadi hal yang menurut mereka itu harga mati. Beberapa jawaban-jawaban tergugat atau SDM misalnya yang menggambarkan itu, contohnya begini, dia mengatakan bahwa sebelum ke situ saya akan cerita proses sengketa ini. Jadi awalnya ini adalah pendampingan dari masyarakat di Gunung Talang, Sumatera Barat yang juga berjuang untuk sebetulnya tidak menolak secara langsung menolak tidak, tapi mereka meminta ada keterbukaan informasi sehingga dengan informasi yang clear mereka bisa mempertimbangkan apakah ini layak atau tidak. Sebenarnya pada awalnya posisinya di situ. Nah, karena seperti yang tadi diceritakan oleh teman-teman di Waisano, kemudian di Dieng, kemudian di Mandailing Natal, bahwa tidak ada satu informasi yang clear, yang jelas, informasinya simpang siur, dan selalu dikaburkan, maka masyarakat meminta informasi itu agar mereka bisa mengambil pertimbangan dalam kondisi terinformasi secara clear gitu. Nah, lalu masyarakat memintalah ada 3 informasi penting, dan menurut saya ini juga akan menjadi pembelajaran penting juga untuk semua tempat. Pertama, di dalam proses-proses sosialisasi, ESDM maupun pihak perusahaan selalu mengatakan bahwa proyek panas bumi ini tidak akan mengganggu wilayah permukaan. Dan tadi kalau Mas Sigit tanya tentang politik hukum, ini sudah dimulai sejak perubahan Undang-Undang Panas Bumi 2014 ya, yang dia menggambarkan, memitoskan bahwa panas bumi itu hanyalah beraktivitasnya di bawah bumi dan sama sekali tidak akan mengganggu wilayah permukaan bumi. Jadi kalau kita baca di dalam pasal Undang-Undang Panas Bumi 2014 itu, dan juga jawaban-jawaban ESDM di dalam proses sengketa informasi, dia menihilkan atau bagi dia
seolah-olah memang tidak ada satu potensi yang mengganggu permukaan aktivitas di atas permukaan bumi akibat panas bumi. Dan itu kemudian nyambung logikanya dengan Undang-Undang Panas Bumi 2014. Nah, ketika itu yang dibawa oleh pemerintah selalu mengatakan bahwa oh, yang kami gunakan kan hanya sebesar tiang masjid. Yang kami gunakan bukan seluas 27.000 hektar yang diberikan. Tapi pada kenyataannya ada pernyataan bahwa izin panas bumi itu diberikan dengan luasan 27.000 hektar. Nah, salah satu informasi yang diminta oleh masyarakat adalah di mana dokumen hukum yang bisa dirujuk, ya, dokumen hukum otentik yang menyatakan bahwa hanya lahan 20 hektar, bukan 27.000 hektar yang akan digunakan. Di dalam proses sengketa informasi itu sangat jelas bahwa Kementerian ESDM selama ini melakukan pembohongan informasi, bahwa tidak ada satu dokumen hukum yang menyatakan itu. Dan kalau kita baca di dalam di dalam putusan, ESDM hanya bilang begini, bahwa soal berapa yang digunakan dari izin, misalnya kalau di Dieng atau di Waisanu misalnya ada anggaplah ada 20-an ribu hektar yang diberikan izin oleh ESDM kepada pengusaha panas bumi, terus kemudian dia mengatakan hanya 20 hektar yang digunakan, itu hanya merujuk kepada RKAB. RKAB ini kan diproduksi oleh perusahaan dan bisa berubah kapan saja. Kemudian dia katakan bahwa karena ini dokumennya belum final, dokumen yang dinamis dan ini berubah kapan saja. Artinya apa? Tidak ada kepastian hukum untuk masyarakat di sekitar wilayah proyek. Dan ini sekali lagi terkonfirmasi dari dokumen otentik yang karena ini ada jawaban-jawaban dari ESDM sendiri. Yang berikutnya, ini yang penting menurut saya adalah salah satu permintaan dari sengketa informasi itu adalah laporan panas bumi atau laporan investigasi Kementerian ESDM terhadap situasi-situasi dampak lapangan yang telah ditimbulkan di berbagai wilayah terhadap aktivitas panas bumi. Dalam permohonan itu secara tegas kita menyebut beberapa wilayah lokasi, yaitu ada Lahedong, ada Lebong, ada Waisan, ada Matalopo, kemudian ada Rimbo Panti, dan ada Sarula, Medan. Ini kita sebut secara eksplisit di dalam dokumentasi permohonan. Waktu itu kita mengatakan mengapa kita punya kepentingan hukum untuk meminta dokumen-dokumen ini, meskipun kita hanya mendampingi satu wilayah lokasi pada waktu itu di Gunung Talang, karena kita bilang begini, karena argumentasi yang disampaikan oleh SDM selama ini selalu mengatakan bahwa ini energi terbarukan, tidak akan menimbulkan dampak, karena yang diambil hanya uapnya saja, tapi tidak mengganggu wilayah permukaan bumi. Itu kan yang narasi yang selalu dibangun oleh SDM. Maka menggunakan narasi itu kita mau mengatakan, sementara ada realitas lapangan yang kita temukan, baik melalui media informasi maupun kunjungan langsung ke lapangan, misalnya ke Matalopo, ke Sarula Medan, bahwa dampak itu terjadi. Maka karena ini ada perbedaan antara narasi yang dibangun oleh SDM dengan situasi lapangan yang ditemukan oleh masyarakat, maka ayo, mana laporan evaluasi dari laporan evaluasi yang dilakukan oleh SDM terhadap panas bumi yang sudah bermasalah di lapangan. Nah, pada saat itu yang sangat mencengangkan dan menakjubkan dan sekaligus juga menggelikan, jawaban SDM adalah itu bukan kewenangan kami. Jadi dia mengatakan ketika itu menyangkut soal dampak lingkungan, misalnya, itu bukan kewenangan SDM, tapi itu menjadi kewenangan KLHK. Ini kan menjadi aneh. Di dalam logika hukum administrasi, siapa yang mengeluarkan izin, dia punya kewenangan, dia punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi izin. Dan ESDM adalah otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin panas bumi. Menjadi aneh dan lucu sekali ketika ESDM dalam proses-proses persidangan gitu ya, mengatakan bahwa itu bukan kewenangannya dia. Nah, lalu bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ini dampak ini ditimbulkan oleh apa kalau dia menganggap itu tidak punya kewenangan. Tapi kemudian dalam proses persidangan itu ada pihak SDM ini kalau saya bisa mengatakan bahwa ada upaya untuk lari dari kewenangan dan bahkan ada upaya sengaja untuk menutupi informasi. Setidaknya secara hukum kita bisa cek pada jawaban-jawaban ESDM. Misalnya saya ngutip beberapa pernyataan ESDM ya. Dia bilang begini, bahwa pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lindungan lingkungan
termasuk permasalahan yang terjadi, penanggulangan permasalahan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat pada saat kejadian dan pasca kejadian merupakan data mentah dan data olahan yang sifatnya terbatas. Saya tidak yakin bahwa ESDM akan membuka laporan hasil evaluasi yang ada di kejadian di Mandailing Natal hari ini. Kenapa? Karena cara berpikir ESDM itu adalah informasi yang tutup. Kalau kita baca logika berpikirnya ESDM di dalam proses-proses itu, terus dia menggunakan ada Permen ESDM nomor 33 2018. Dan menariknya juga di dalam proses berjalan, jadi ketika kita meminta informasi tentang laporan evaluasi dampak panas bumi di beberapa tempat, ESDM langsung mengeluarkan permen baru nomor 2 tahun 2020 tentang kualifikasi informasi yang dikecualikan. Melalui permen ini, ESDM kemudian hendak menutup informasi tentang laporan panas bumi. Ini kemudian bisa kita baca juga di dalam jawaban-jawabannya dalam proses itu. Apa yang ESDM katakan? ESDM katakan begini, laporan investigasi kecelakaan panas bumi dan kejadian berbahaya sebagai data tertutup dengan konsekuensi atau pertimbangan bagi pemilik adanya potensi penyalahgunaan data untuk membentuk persepsi buruk terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan potensi persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat pembentukan persepsi yang buruk yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang 21 2014. Jadi kita bisa bayangkan bahwa diskusi-diskusi semacam ini yang kita selenggarakan sekarang oleh ESDM tidak dibaca secara kritikal, tapi dia baca sebagai ini adalah upaya untuk membentuk persepsi buruk, dan sebetulnya kita bisa aja terancam kriminalisasi karena cara pandangnya begitu. Siapa yang kemudian mengkritik tentang energi panas bumi dianggap tidak mendukung panas bumi, dan kemudian ada permen yang sengaja digunakan untuk menutup informasi. Tapi kemudian tadi saya garis bawahi adalah putusan Komisi Informasi menyatakan bahwa laporan evaluasi dampak panas bumi itu adalah informasi yang terbuka, dan untuk itu saya juga menghimbau semua yang hadir, terutama masyarakat-masyarakat di wilayah yang sekarang sedang berjuang, bisa menggunakan putusan ini untuk meminta laporan-laporan evaluasi terhadap dampak panas bumi yang sudah terjadi, terutama beberapa tempat-tempat yang secara eksplisit kita sebut di dalam dokumen putusan itu, yang artinya mau tidak mau ESDM harus membuka data itu. Dan kita nggak yakin sejauh apa ESDM punya dokumen evaluasi yang tadi dikatakan Mas Yoyo. Kalau di luar negeri ketika ada situasi gempa atau bencana, maka pasti ada tim investigasi independen yang memeriksa apakah bencana ini ada hubungannya, ada kaitan kausalitasnya dengan aktivitas panas bumi. Tapi kita nggak melihat itu ada di Indonesia. Ada atau mungkin ada, tapi kemudian sengaja ditutup dengan aturan-aturan yang seperti ini. Nah, jadi saya kira bahwa perjuangan kita masih akan cukup panjang, cukup berat ya, karena ada satu cara pandang yang memandang bahwa apapun yang kemudian mengganggu panas bumi itu dianggap yang mengkritik panas bumi, termasuk misalnya menuntut keterbukaan informasi, itu dianggap tidak mendukung industri panas bumi. Nah, itu yang situasi yang terjadi hari ini. Kalau kita bicara politik hukumnya, saya kira itu sudah dimulai sejak perubahan Undang-Undang Panas Bumi 2014. Kalau kita bandingkan misalnya dengan undang-undang yang lama, di lama itu ada klausul tegas yang menyatakan bahwa izin kegiatan usaha panas bumi yang dilakukan di tanah-tanah masyarakat, tanah hulayat dan lain-lain itu mewajibkan atau mempersyaratkan adanya persetujuan masyarakat. Istilah persetujuan ini yang kemudian dikaburkan di dalam undang-undang yang baru, kemudian dipelintir lagi melalui permen-permen SDM, misalnya nomor Permen 33 2018, yang kemudian dibangun narasi bahwa tidak ada kewajiban kami untuk meminta persetujuan masyarakat. Yang ada itu hanyalah kewajiban melakukan sosialisasi. Maka sosialisasi harus menjadi satu kata yang harus kita waspadai, terutama tadi yang di Waisano sudah sangat luar biasa bagaimana kemudian masyarakat
mengantisipasi bahwa adanya proses-proses memelintir atau kemudian memanipulasi sosialisasi. Oleh karena kenapa? Karena sosialisasi tidak akan berakhir pada setuju atau tidak setuju. Sosialisasi hanya mensyaratkan apakah informasi sudah disampaikan oleh SDM atau tidak. Persoalan masyarakat setuju atau tidak setuju itu bukan menjadi kewajiban mereka. Mereka sudah lepas tangan. Begitu mereka bilang bahwa kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa soal mereka setuju atau tidak setuju, mereka akan mengatakan tidak ada kewajiban menurut Permen SDM nomor sekian atau di dalam Undang-Undang Panas Bumi yang mewajibkan kami untuk mendapatkan persetujuan masyarakat. Jadi saya kira ini yang berbahaya karena tidak ada proses-proses keterbukaan informasi baik sebelum proyek berjalan bahkan sesudah menelan korban nyawa seperti hari ini yang terjadi di Mandailing Natal. Dan kalau kita lihat hari ini kan belum ada satu statement yang yang menjawab akar persoalan berbagai masalah panas bumi di banyak tempat gitu. Kita belum hanya ada satu pernyataan yang konkret sekarang itu kan adalah menghentikan proses panas bumi yang di Mandailing Natal, tapi setelah itu apa? Nah ini kan kita belum melihat satu arah yang jelas gitu. Nah jadi mungkin sementara saya itu saja sebagai pancingan untuk diskusi. Pertama tadi bahwa tadi sudah ada putusan informasi yang menyatakan bahwa laporan investigasi laporan hasil penelitian ESDM sebagai bentuk kewajibannya melakukan pengawasan izin, terutama di wilayah-wilayah panas bumi yang sudah menimbulkan dampak lapangan, itu adalah data terbuka. Itu harus menjadi satu vitamin baru bagi kita semua. Dan saya kira kita harus mendesak bersama-sama eksekusi terhadap putusan ini supaya kita bisa baca laporan dari tempat-tempat itu. Dan yang kedua bahwa kita juga harus mewaspadai juga bahwa pihak ESDM pemerintah ya negara dalam hal ini tentu ESDM yang mewakili sebagai pihak yang paling otoritatif ya tidak akan dengan mudah membuka semua informasi dan data karena kita bisa lihat politik hukumnya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, perubahan panas bumi yang sebelumnya, kemudian permen-permen baru yang sengaja diadakan saja untuk menutup informasi, itu sudah jelas bahwa hak-hak untuk hidup, hak-hak atas lingkungan itu tidak menjadi satu prioritas utama bagi rezim ini di dalam industri panas bumi. Terima kasih.